Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jalan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, urapi hamba Bapa. Layakkan hamba Tuhan untuk membawakan renungan firman-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa menyucikan dan menguduskan Tuhan. Biar firman yang disampaikan seturut kehendak-Mu Bapa. Berkati lidah dan hati hamba Bapa. Berkati jamah setiap hati kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu menaungi tempat ini Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari sebagai Tuhan kita buka kitab kita dari kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke 16 sampai ayatnya ke 17 sebagai Tuhan. Judul perikopnya di sini doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Amin. Sudah dapat semuanya? Efesus pasal 3 Efesus ayat pasal 16 sampai 17. Judul perikop di situ yang lagi menyebutkan doa Paulus. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menentukan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga pada imanmu Kristus Dia di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Saudara Tuhan, tema dari sharing hari ini saudara Tuhan ini berbicara tentang memelihara akar. Nah, saudara Tuhan di sini Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus bahwasanya Paulus juga selain memperhatikan pertumbuhan mereka, ya, Paulus juga fokus konsen akan dasarnya mereka. Jadi bahkan Paulus katakan di dalam doanya ia mendoakan bagaimana agar setiap orang percaya itu semakin kuat, semakin berakar. Makanya firman Tuhan katakan hendaklah engkau diam, tertanam dan berakar di dalam Kristus Tuhan. Nah, Paulus dia senang untuk namanya sebagai pelayanan untuk menguatkan jemaat-jemaat. Ketika kalau kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul, ketika keluar keputusan dari konsili pertama, ya sidang jemaat pertama sebagai Tuhan yang menyatakan bahwasanya nggak boleh makan babi, yang tinggal makan darah Tuhan. Nah, sebagai Tuhan, Paulus menyempatkan dirinya sebagai Tuhan untuk datang ke tempat di mana itu sudah ada orang percaya. Karena Paulus ini begitu memperhatikan bagaimana orang percaya itu penting untuk memelihara akar dasar yang dia punya. Nah, saudara Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya akar dan dasar kita adalah Yesus Kristus. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada Petrus, ya, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapa aku ini, dan dia katakan, kau adalah Mesias. Dan Yesus katakan, bahwa batu karang ini akan aku berikan jemaat. Artinya dasar kita itu Kristus. Pengenalan yang benar akan Kristus. Itulah dasar gereja, dasar besar. Nah, kembali ke dalam Efesus pasal 3 ayat 6 sampai 17. Paulus begitu konsen melihat bagaimana jemaat Efesus itu agar dia bertumbuh ke dalam. Jadi kalau kita perhatikan tumbuhan, dan dia pakai akar, ya. Akar berbuah. Pertumbuhan pohon itu kalau kita lihat kan semakin naik, keluar tunasnya, ya kan, pohonnya semakin tinggi dan tinggi. Tapi ada pertumbuhan yang tidak kita lihat itu ke dalam akarnya, yang bertumbuh, yang semakin menancap ke dalam dan semakin merambah kemana-mana sehingga dia kuat, sehingga kalau ada angin meniup pohon itu tidak goyah, tak berdiri teguh, dan sehingga dia juga beroleh makanan yang cukup. Karena fungsi akar itu semakin jauh dia untuk berjalan, menambah semakin banyak, ya semakin bagus sumber makanannya. Karena dia makan melalui akar-akar. Asal Tuhan, apa yang mau Paulus sampaikan dari dalam dua ayat ini kepada jemaat di Efesus, agar
Mereka juga sebagai orang-orang yang percaya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga memperhatikan dasar mereka, memelihara dasar mereka, dasar iman kepercayaan mereka sebagai Tuhan. Di zaman yang global ini sebagai Tuhan, dasar pemikiran itu bisa bergeser sebagai Tuhan, karena pengajaran banyak, kita bebas juga di mana aja, dan tidak sedikit juga kalau kita perhatikan ada hamba Tuhan yang akhirnya bukan. Ada kan yang Ustaz kenal itu yang dia katanya kulit anjing buta orang aja. Kan itu backgroundnya sebelum dia jadi Ustaz yang pendeta. Bagaimana seorang yang sudah level pendeta bisa buka? Berarti ada yang salah dengan dasarnya sebagai Tuhan. Ada yang salah dengan dasar pemikirannya sebagai seorang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang akhirnya jatuh pada penafsiran yang tepat. Jangan salah sebagai hamba-hamba Tuhan itu manusia biasa juga ada juga ya. Ketika dia menafsir salah setelah sama Tuhan sekali. Karena dia manusia. Nah, sebagai Tuhan, Paulus ingatkan jemaat Efesus melalui suratnya. Dia katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya penting sekali memperhatikan dasar. Kalau kita nonton film-film apa kan zaman dulu, film-film kungfu, film apa, ini ya, kalau udah nonton dia kan kembali ke dasar, mengingat dasar. Semakin bagus dasarnya, ya, semakin kokoh dasarnya, semakin kuat terus yang lainnya. Nah, iman ternyata harus seperti itu, saudara. Kita harus setinggi apapun pencapaian kita, perjalanan kita dalam pelayanan, di dalam hidup ini. Kita sudah berkeluarga, sudah banyak. Orang tua saya bilang sama saya ketika saya pertama kali mau pergi Kalimantan sampai Sulawesi, tapi tidak ada. Lama hidup banyak dilihat, jauh berjalan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Artinya semakin lama kita hidup, semakin banyak pengalaman. Kadang seorang Islam kalau sudah merasa hidup lama, sudah banyak pengalaman, tidak mau lagi belajar. Nah, seorang Islam sementara kalau sudah untuk memperhatikan dasar, karena kita perlu kembali ke dasar untuk merenungkan apa yang firman Tuhan katakan, agar kita tetap ada di dalam track yang benar. Nah, saudara Tuhan, ada 3 hal di sini saudara Tuhan di dalam doa Paulus. Apa yang begitu penting kita perhatikan di dalam dasar iman kita. Pertama, Paulus katakan kepada jemaat Efesus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan. Ya, ini berbicara sumber kekuatan sebagai orang percaya. Sumber kekuatan kita sebagai orang percaya harus berbeda dengan apa yang menguatkan orang dunia. Ini berbicara dasar iman kita kepada Tuhan, berbicara kekuatan, yaitu berbicara energi. Sama seperti HP ini, seperti laptop itu, apa energi mereka harus listrik. Kalau kita kasih sumber energi mereka bensin, nggak bisa ya, dan nggak akan nyambung. Nah, hidup kita juga seperti itu, saudara. Apa yang menjadi kekuatan bagi kita? Apa yang kita cari untuk menguatkan kita? Sebagai kita anak-anak Tuhan, ya biarlah di situ dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaan yang menguatkan. Artinya semua apa yang ditulis oleh firman, cerita tentang Tuhan, ya cerita tentang Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan, itulah hendaknya yang menjadi kekuatan bagi kita. Ada satu ilustrasi, ini viralnya waktu 2015-16, saya lupa terpakai tahun berapa. Ada itu barang-barang yang pertama kali Android dan WiFi ya, bukan dari internet. Sebenarnya sebelum Android ada internet ada zaman-zaman dulu. Tapi tidak terlalu tergantung manusia dengan Android waktu itu, apa dengan internet waktu itu, karena belum ada Android. Jadi ada satu ilustrasi video dibuat oleh seorang kakak, lalu dia menangkap dia kasih gambar hantu-hantu budak berbagai sapi itu tidak. Akhirnya dia saja dapat aja bukan digantinya lagi hantu yang lebih serem. Dia saja digantinya lagi. Dia saja yang serem-serem kasihnya. Terakhir habis gambarnya bingung kakaknya kasih satu gambar. Tiba-tiba hari ini sudah saya lakukan. Ternyata ketika dilihat kakaknya gambar itu no internet. Adik
gambar bisa bertemu di internet. Kenapa? Karena dia lemah tanpa internet, gak bisa hidup dia tanpa internet. Artinya bagi anak itu kekuatan bagi dia internet itu. Asal Tuhan, seperti itulah ketergantungan anak itu sama internet. Kalau kita lihat mungkin video ini lucu tapi ini gambaran kehidupan zaman sekarang. Tidak sedikit sama orang-orang zaman sekarang. Gak apa, gak ada Tuhan. Gak apa, gak terlalu ini kita itu sama Tuhan. Yang penting yang kita butuhkan ada. Yang menguatkan dia justru kadang ya seperti hal-hal yang duniawi sebagai Tuhan. Gak bisa kalau nggak ada itu. Gak bisa sampai histeris dia. Dan itu mungkin dalam konten waktu itu berbicara tentang internet. Karena ada juga hal-hal lain yang kadang lebih kita ingini daripada firman Tuhan. Setiap orang berbeda-beda. Saya tak menjelas bahwa kita semua sudah terikat dengan internet juga. Tidak semua orang terikat dengan internet. Tapi beda-beda apa yang menjadi kekuatan orang. Tapi Paulus ingatkan supaya orang yang percaya Tuhan, kekuatannya itu yaitu segala yang yaitu kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, semua yang ada pada Tuhan sebenarnya itu yang menjadi kesukaan bagi kita sebagai anak Tuhan. Itulah dasar akal kita yang harus kita jaga. Yang kedua, sebagai Tuhan, apa yang harus ingatkan di dalam dua ayat ini dikatakan di situ dan meneguhkan kamu. Ya, meneguhkan ini berbicara kalau tadi kekuatan berbicara energi jenisnya ya, apa yang terjadi energi kita. Yang ini berbicara meneguhkan, berbicara komitmen, berbicara hati, berbicara perasaan kita, kecintaan kita sama Tuhan. Ketika Daud, anaknya dan istrinya ditawan, bahkan seluruh bangsa yang diajak ikut sama dia, orang-orang yang ikut sama dia dijalan, karena dia waktu itu imran ke Ziklag, pulang-pulang rupanya rumah sudah dijalan, anak istri ditawan, bahkan rakyat yang ada samanya menyalahkan dia, melemparnya dengan batu dan menghujat dia. Tapi dia mengambil waktu menyendiri, firman Tuhan mencatat, maka Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Memang kita sebagai Tuhan manusia biasa, hati kita juga bisa merasakan yang namanya kesal, yang namanya kecewa, ada rasa khawatir. Tapi sebagai Tuhan, Paulus ingatkan di dalam ayat ini sebagai dasar dan akal kita harus diteguhkan, kita harus meneguhkan hati kita harus komit kepada janji Tuhan dan kita percaya sama janji Tuhan. Walaupun mungkin, ya kan, kenyataan yang sedang kita lihat, kok ini berbeda, kok ini tidak menyenangkan. Tapi kan firman Tuhan katakan kita tidak hidup dengan kenyataan, tapi hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya memang susah untuk mengikutinya, tapi itu yang Paulus ingatkan sebagai dasar orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus. Tadi pertama yang menjadi kekuatan kita haruslah kemuliaan dan kekayaan Tuhan. Yang kedua yang kita harus teguh, punya komitmen kepada janji-janji itu Tuhan. Walaupun mungkin dunia sedang berbicara, wah berbeda sama janji Tuhan, ya kan? Waktu itu 2012 katanya kiamat. Wah, kok ini beda sama janji Tuhan tahun kan? Bukan kan kayak gitu kan? Ini beda sama janji Tuhan. Janji Tuhan akan ada ini dulu. Kok tiba-tiba ada orang bilang besok kiamat? Kalau kita nggak temukan iman kita sampai sekarang, kita bisa diomong-ambingkan dengan berbagai rupa-rupa pengajaran. Yang ketiga, sampai Tuhan terakhir dikatakan di situ, oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, sampai Tuhan, Kristus diam di dalam hatimu. Ada ilustrasi yang Yesus pernah sampaikan tentang rumah yang kosong ya. Bagaimana ketika rumah itu kosong ya, dan ternyata roh itu keluar dari rumah itu, roh jahat itu keluar dari rumah itu masih kosong, sampai Tuhan dia lihat masih kosong, masih ada kesempatan masuk lagi dari dia. Artinya kita perlu mengisi hidup kita, mengisi hati kita sampai Tuhan. Ya, dasar kita itu harus dipenuhi. Dasar kekristenan, akar Kristen itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan
Dikatakan di situ ketika Yesus menyuruh mereka menantikan, ayat 8 dikatakan, ayat pasal 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea, dari Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yaitu menerima, menerima, kita terima Roh Kudus itu bekerja. Jadi memang aku susah merasakan Roh Kudus, aku mengikuti Roh Kudus. Tapi yang penting di sini ada satu kalimat, kalau kamu menerima, jadi kita perlu sebagai dasar kita itu hati yang menerima. Mendengar firman Tuhan belum tentu menerima firman Tuhan. Jadi ketika ada khotbah bilang kalian harus menerima firman Tuhan, itu bukan berarti ketika kita sudah dengar, wah aku udah terima firman Tuhan hari ini. Karena belum tentu hati kita setuju dengan firman. Jadi yang namanya menerima firman Tuhan, kita setuju. Ini benar yang firman Tuhan katakan. Oh ini aku simpan dalam hati. Oh iya aku begini. Dan perlu kita menerima. Nah bagaimana Roh Kudus bekerja? Ya dengan di dalam ketidakmengertian kita itu, kita menerima. Oh iya biarlah Roh Kudus bekerja. Dan kalau katakan aku lupakan semua yang belakang yang dulu itu tetap sama. Aku sekarang menginjili sama kalian karena aku membodohkan dunia baru, tidak menggunakan skill aku sebelumnya. Ya kos-kos aja selama tahun bahasanya sekarang. Artinya kadang kita perlu ya hanya mengandalkan iman percaya kita, ya Tuhan, apa yang Tuhan katakan terima. Hidup seperti ini agar terus dia bilang bahwa kita seperti ini. Berarti kita harus ikuti yang apa Tuhan katakan. Karena kita ingin menerima terus dia di dalam kita. Ada 3 hal yang menjadi dasar di dalam dua ayat ini saudara Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita mendengarkan, yaitu berbicara memelihara dasar dan akar kita agar akar terpelihara. Karena pohon itu juga bukan hanya batangnya aja yang kita perhatikan, bukan hanya rantingnya aja yang kadang perlu disangkut digunting. Ada juga di pinggir pohon itu perlu dibersihin rumputnya, ya kan, dibentukkan tanahnya, disiram di situ pupuk supaya akarnya sehat seperti itu. Amin. Amin. Ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman mau menambahkan. Ya, belum. Saudara-saudara, amin. Amin. Firman Tuhan, amin. Amin. Sepakat dengan firman Tuhan, amin. Amin. Sedikit yang mau saya tambahkan, tadi dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 bila kita menikmati dan mau menerima firman ini tentang doa Paulus. Sebelum kita masuk ke dalam doa Paulus ini, saudara, mari kita tanya diri kita sendiri. Apakah kamu sudah, jangan dulu jauh-jauh, apakah kamu sudah mendoakan orang tua pada hari ini? Itu doa Paulus untuk jemaat-jemaat supaya. Nah, jangan dulu jauh-jauh pada jemaat-jemaat, pada orang tua. Apakah hari ini engkau sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, berkati keluarga orang yang dikasihi. Nah, ini doa. Apakah kita sudah mendoakan sesama kita? Saudara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, pada hari ini. Kalau kita menerima firman ini, ya, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, ya, Paulus mengajarkan kasih mendoakan orang lain. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, aku, ini, bukan hanya bercerita tentang aku, dan aku. Perlu kita mendoakan, saling menguatkan di dalam. Amin. Amin. Itu poin yang pertama, saudara. Apakah kita sudah mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita pada hari ini? Jawab sendiri. Kedua, ya, apapun yang kita doakan kepada orang lain, ya, di ayat terakhir dikatakan di dalam ayat yang 21, bagi dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dan apa yang berdoakan kepada seseorang itu, biarlah itu bukan untuk kemuliaan mungkin. Amin. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Engkau doakan seseorang itu untuk berdoa bukan untuk menyenangkan hatimu, tetapi untuk
hidupnya memperlihatkan nama Tuhan. Engkau memberkati orang dengan doa-doamu, buka pintu supaya dia berbuat baik kepadamu, bukan supaya dia bilang engkau baik dan lain sebagainya, supaya dia bilang engkau keren. Enggak. Tetapi segala perjuangan kemuliaannya bagi Tuhan. Amin. Demikian yang bisa saya tambahkan. Kita pertanyaan dari diri sendiri, apakah kita sudah mendoakan keluarga kita? Jangan-jangan terus tahun ini kita tidak pernah mendoakan orang tua kita. Orang yang kasih. Padahal ketika ini kita diajarkan saudara Paulus, ya, Paulus berdoa untuk orang-orang. Selanjutnya berminta Tuhan ini dan menerima firman ini, ya, dan mau kita berdoa syafaat setiap hari. Bagi saudara, Oke, demikian saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kiranya saudara kasih Tuhan semakin dikuatkan di dalam Tuhan, banyak berkati. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, kita akan langsung kita untuk jadwal selanjutnya. Hari selanjutnya, hari yang akan membawakan ujian itu hari Separoh yang firman Tony. Oke, kemudian saya kembali lagi kepada Tony.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami dalam menguras kesalahan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mungkin